Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyussirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fi jannah. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Ada nikmat kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita mau mensyukuri nikmat kesehatan, rumah sakit dekat sini kita bisa jalan-jalan ke sana. Banyak saudara-saudara kita di sana, keluarga kita di sana yang saat ini telah dicabut nikmat kesehatan darinya. Jangankan untuk berdiri, untuk duduk pun susah. Jangankan duduk, berbaring pun susah. Jangankan berbaring, memutar badan pun tidak mampu. Bahkan jangankan memutar badan, bahkan ada yang bernafas pun harus dibantu dengan oksigen. Inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita hari ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita saat ini ada yang sudah usul, sudah umur di atas 60, 70, tetapi masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah tingginya nikmat kesehatan adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah sebenarnya nikmat yang tertinggi yang akan menyelamatkan kita di dunia yang sementara ini, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya. Hari ini kita sehat di dunia, sehat sementara. Sakit di dunia, sakit sementara. Miskin sementara. Haus sementara. Kelaparan sementara. Kekenyangan sementara. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meninggal tidak membawa nikmat, tidak membawa iman dan Islam di dalam hati kita, maka ini kecelakaan yang selama-lamanya. Kecelakaan yang ada awal namun tidak ada akhirnya. Maka ini nikmat Islam ini perlu kita pertahankan, kita jaga betul-betul. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Kalau tidak ada nikmat Islam, maka kita akan celaka selama-lamanya. Tetapi kalau nikmat Islam ada dalam diri kita, nikmat iman dan Islam,
Apatah lagi kita mampu meninggal dengan husnul khotimah, mampu membawa kalimat iman di dalam lisan kita dan dalam hati kita ketika menghembuskan nafas kita yang terakhir, maka ini adalah kebahagiaan yang abadan selama-lamanya, ada awal tidak ada akhirnya. Mangkana akhiratu khalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, bagaimana seandainya kita mengucapkan ketika di dunia sebelum meninggal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya dan lubuk hatinya, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Man kana la ilaha illallah mukhlisun, ikhlas dalam hatinya sampai ke lubuk hatinya, maka dia termasuk penghuni surga. Maka ini nama Allah SWT ini yang perlu kita syukuri. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah oleh Allah SWT. Namun kalau kita kufur, niscaya azab itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya, baik yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi. Karena yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa saja. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang termulia adalah yang paling bertakwa. Hadirin sekalian, hari ini tanggal 7 kalau tidak 7 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 30 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Sebagian besar saudara kita hari ini sedang melaksanakan prosesi ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita doakan mereka dalam keadaan sehat walafiat dan mampu melaksanakan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, membawa haji yang mabrur, mampu melaksanakan rukun-rukun haji di sana di Baitullah. Dan kita berdoa kepada kita semua, kita juga doakan diri kita untuk bisa berangkat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Jangan sampai ini tidak ada niat dalam hati kita. Maka alim ulama sampaikan, setiap kita bekerja, setiap kita mencari nafkah, maka kita niatkan untuk berangkat haji menunaikan rukun Islam tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok tanggal 1 Zulhijjah. Sebentar lagi tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Ini amalan juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma amila adamun min amal yawmal nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam, innaha latati yawmal qiyamati bi quruniha wa ashariha wa asrafiha wa anna dama yaqau min Allah bima qawmin an yaqau min al-arifati biha nafsan." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha adalah memotong hewan kurban. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada setiap hewan-hewan ternak yang dilimpahkan, yang diberikan kepada hamba. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada hewan tersebut pada hari kiamat akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, bahkan dengan kuku-kukunya datang pada hari kiamat. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum darahnya menetes ke tanah, maka akan sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berlapang dadalah kamu untuk melaksanakan hal tersebut. Ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang punya kemampuan untuk mendapatkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah adalah memotong hewan kurban. Jangan sampai kita yang berpenghasilan besar karena menganggap sepele daripada kurban ini, lebih bergembira dengan adanya hari-hari yang lain dari di luar kita, di luar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersemangat karena ini adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa likulli ummatin ja'alna manzakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahum ilahu wahidun wa aslimu wa wasirul mukhbitin." Bahwa dalam setiap umatku kami syariatkan kepada mereka untuk memotong hewan kurban. Kami syariatkan kepada mereka untuk memotong hewan kurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kepada setiap sembelihan-sembelihan mereka. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa dan bersabarlah engkau atasnya. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya mereka? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka. Wasabirina 'ala ma asabahum. Mereka yang apabila diberikan suatu musibah mereka bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal muqimina sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka yang tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan juga mereka mau menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang berniat untuk melaksanakan kurban ini pada saat tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah nanti, maka hari ini mulai besok ada larangan buat kita, disunnahkan, ini bukan sebuah kewajiban, disunnahkan untuk kita memotong terakhir hari ini, memotong kuku-kuku kita, bahkan rambut, jenggot atau kumis kita, segala yang ada dalam tubuh kita. Untuk terakhir hari ini kita bersihkan, jangan sampai besok kita sudah masuk tanggal 1 pasti kita memotong kuku kita padahal kita berniat untuk berkurban. Alim ulama sampaikan kenapa sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ra'aitum hilala hijjati wa ara da'ahadukum an yudakhil fal yumsik an sahrihi wa asfarihi. Jika kalian telah mulai menyaksikan hilal Zulhijjah, maksudnya bulan sudah masuk bulan Zulhijjah, dan kalian ingin berkurban atau berniat berkurban, maka hendaknya suhibul kurban atau orang yang berkurban tersebut membiarkan, artinya tidak memotong daripada rambut maupun kuku-kukunya sampai pada hari raya Idul Kurban atau sembelihan mereka disembelih. Hadis riwayat Muslim. Ini pentingnya kita mengetahui ilmunya, bahwa kita dilarang untuk bagaimana memotong daripada rambut ataupun daripada kuku kita bagi kita yang berniat untuk berkurban. Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila terjadi kita lupa atau memang sengaja, itu tidak mengurangi daripada esensi daripada kurban. Karena orang yang maksudnya adalah esensi daripada kita dilarang untuk memotong daripada kuku maupun rambut kita pada tanggal tersebut adalah agar kuku-kuku kita, rambut-rambut kita nanti tetap bersih dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan membatalkan daripada kurban kita.
Jangan sampai kita yang gara-gara sudah memotong kuku pada tanggal tersebut batal untuk melakukan kurban, yang sudah berniat untuk berkurban batal untuk melakukan kurban karena dengan alasan sudah terlanjur memotong kurbannya. Ini pendapat yang salah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita di masjid-masjid ini kita bentuklah kelompok-kelompok yang banyak, yang satu sapi bisa bertujuh, yang punya kemampuan, punya harta yang banyak bisa 1 ekor 2 ekor, atau yang tidak punya kemampuan boleh bertujuh atau 1 ekor kambing untuk sendiri, untuk 7 boleh 1 ekor sapi. Kita bentuk sebanyak-banyaknya. Kita rayakan hari raya Idul Adha ini atau Idul Kurban ini sebagai hari raya kita, sebagai 2 hari raya, salah satu dari para hari raya umat Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib berkurban bagi orang yang mampu. Ukuran kemampuan ini bukan kita yang tahu. Hari ini kita kalau mau dibandingkan dengan para sahabat terdahulu sangat jauh, kita berkelebihan. Ukuran kemampuan kita sangat jauh. Mereka dulu para sahabat sangat kekurangan tetapi mampu untuk berkurban. Kemudian Imam Malik mengatakan sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sunnah sekali seumur hidup. Bagi Imam Syafi'i mengatakan sunnah sekali seumur hidup. Dan Imam Hambali mengatakan bahwa diwajibkan bagi yang mampu bahkan walaupun dengan mengutang untuk membeli hewan kurban tersebut. Ini pendapat daripada Imam Hambali. Nah, sekarang kita terserah kita siapa yang mau kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk melaksanakan daripada syariat Islam yang diperintahkan kepada kita semua ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat kemampuan, nikmat rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap satu yang kita berikan ini, setiap satu maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 bahkan lebih dari itu. Orang yang meninggal nanti, salah satu cita-citanya yang kembali ke muka bumi ini adalah untuk bersedekah, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa. Tidak, dia sudah lihat, orang meninggal sudah lihat puasa apa ganjaran daripada amalan kita. Yang dia pilih adalah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian di antara kamu dan salah seorang di antara kamu dan kamu menyesal dan berkata, ya Allah, sekiranya engkau bisa menunda kematian walaupun sesaat saja, sedetik saja, maka aku akan kembali ke muka bumi untuk bersedekah. Aku akan kembali ke muka bumi untuk bersedekah. Niscaya kamu akan mendapatkan itu menjadi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadi spirit buat kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.